Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas beberapa komentar yang sering dicampur adukan oleh para viewers yang nggak jelas asalnya dari mana, ya. Mereka sering mencampur adukan antara bahasa, rumpun bahasa, kerajaan kuno, dan yang paling penting, apa sebenarnya yang dimaksud dengan satu bangsa itu? Banyak yang mengira kalau bahasanya sama berarti bangsanya pasti sama. Mari kita lihat faktanya satu persatu, lengkap dengan sumbernya. A few moments later. Bahasa Melayu memang sudah ada sejak lama, tapi itu bukan berarti sudah ada satu bangsa Melayu, ya. Benar, bahasa yang serumpun dengan bahasa Melayu memang sudah dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak zaman dahulu. Tapi bahasa yang dipakai bersama-sama oleh banyak kelompok yang berbeda ini bukan berarti mereka sudah menjadi satu bangsa, ya. Sumber kalian bisa cari di Ensiklopedia Britannica yang menjelaskan bahwa nama Melayu awalnya merujuk pada sebuah kawasan dan kerajaan tua di tepi Sungai Melayu, wilayah Jambi, Sumatera. Baru kemudian namanya dipakai untuk menyebut orang-orang yang tinggal di kawasan pesisir Semenanjung dan sekitarnya yang memakai bahasa yang sama. Oke? Jadi, nama itu berasal dari nama tempat, bukan nama satu nenek moyang yang satu sejak zaman purba, ya. Kemudian mengenai kerajaan Champa, Kamboja, Patani, itu bukan berarti adanya bangsa Melayu yang besar. Sering dikutip, lihatlah kerajaan Champa, Kamboja, Patani, itu bukti Melayu sudah besar sejak abad pertama. Padahal, mari kita periksa siapa sebenarnya penduduk kerajaan-kerajaan ini, oke? Pertama, kerajaan Kamboja. Kerajaan Kamboja adalah bangsa Khmer, bukan bangsa Melayu, ya. Bahasa mereka memang satu rumpun bahasa Austronesia, tapi bangsanya berbeda. Kedua, kerajaan Champa. Itu adalah bangsa Cham, asal usulnya memang satu rumpun dengan kita, tapi mereka punya negara, budaya, dan identitas sendiri yang berbeda. Kemudian ketiga, Patani. Wilayah di Semenanjung Malaya yang penduduknya memang berbahasa Melayu, itu baru kawasannya sama. Sumbernya kalian bisa cari di catatan sejarah dunia dan penelitian arkeologi yang menunjukkan bahwa rumpun bahasa Austronesia tersebar dari Pulau Pasifik, Indonesia, Malaysia, Filipina, sampai ke Madagaskar. Oke? Bahasa yang sama rumpunnya tersebar di ratusan bangsa yang berbeda-beda. Bahasa yang serumpun, satu bangsa. Asal-usul dari Taiwan. Penelitian terbaru membuktikan sebaliknya. Masih aja banyak yang mengulang teori lama. Nenek moyang kita bermigran dari Taiwan ke selatan. Itu adalah pandangan lama yang sudah mulai digantikan oleh penemuan-penemuan baru. Oke? Penelitian genetika terbaru yang diterbitkan di jurnal ilmiah terkemuka menunjukkan sebaliknya. Pertama, penelitian DNA yang dipublikasikan di Nature tahun 2021 dan 2024 menunjukkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa-bangsa berbahasa Austronesia justru berasal dari wilayah Nusantara, Indonesia dan sekitarnya, lalu menyebar ke berbagai arah, ke utara sampai ke Taiwan, ke timur sampai ke seluruh kepulauan Pasifik, ke barat sampai ke Madagaskar. Kedua, artinya bukan dari Taiwan ke Nusantara, melainkan dari Nusantara ke seluruh kawasan. Ilmu pengetahuan itu berkembang seiring waktu, ya. Alat penelitian yang makin canggih membuat kita bisa melihat fakta yang sebelumnya belum terlihat. Itu bukan mengubah sejarah, itu justru menemukan sejarah yang sebenarnya. Bangsa Indonesia bukan lahir dari satu kerajaan purba, ya. Katanya Indonesia baru ada abad keempat ke atas. Itu mencampur adukan antara kerajaan kuno dengan pembentukan satu bangsa. Oke? Kerajaan-kerajaan kuno memang sudah ada di wilayah Nusantara sejak ribuan tahun lalu, seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit. Tapi itu kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri-sendiri, masing-masing di wilayahnya sendiri. Bangsa Indonesia lahir bukan dari satu kerajaan purba, tapi dari keputusan sadar yang diambil oleh para pemuda dari seluruh Nusantara pada tanggal 28 Oktober 1800
1928. Pertama, satu tanah air, Indonesia. Kedua, satu bangsa, bangsa Indonesia. Ketiga, satu bahasa, bahasa Indonesia. Bukan karena kebetulan tinggal di suatu tempat, bukan karena nenek moyang yang sama persis, tapi karena keputusan bersama untuk menjadi satu keluarga besar. Itulah yang membedakan pembentukan satu bangsa dengan sekumpulan orang yang kebetulan berbahasa sama di satu kawasan. Sumbernya kalian bisa temukan di arsip resmi Sumpah Pemuda, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Mencari kebenaran bukan memecah belah. Terakhir, ada komentar nih, katanya kalau tidak setuju, berarti ada niat politik ingin memecah belah. Itu alasan yang mudah sekali dipakai setiap kali ada yang tidak sependapat. Saya hanya menyampaikan apa yang ditunjukkan sejarah, oke? Yang ditunjukkan oleh sejarah, arkeologi, dan penelitian genetika terbaru. Memahami bahwa kita berasal dari satu rumpun yang sama, tapi kini menjadi bangsa yang berbeda-beda. Itu justru memperkuat persaudaraan, bukan memecah belah. Kita bisa saling menghormati sebagai bangsa yang bertetangga dengan baik, tanpa harus mengaku-ngaku sebagai satu bangsa yang sama. Padahal masing-masing sudah punya negaranya sendiri. Sejarah itu memang menyakitkan kalau ternyata berbeda dengan apa yang kita percayai selama ini. Tapi kenyataan tetaplah kenyataan, tidak peduli seberapa keras kita menolaknya. Gimana teman-teman? Gimana dengan pendapat kalian? Kalau kalian setuju, like, subscribe, dan bagikan ke semua orang. Agar semakin banyak yang memahami bahwa mencari kebenaran sejarah itu bukan memecah belah, melainkan memperkuat pondasi tempat kita berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.